para umat untuk setiap kali berdoa bagi orang yang sudah meninggal. Maka marilah kita mempersiapkan diri, menguduskan hidup kita terlebih dahulu. Kita hening sebentar, syukur atas hidup yang masih boleh kita terima. Mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengurniakan hidup kekal kepada kami. Kami malam hari ini berdoa untuk ibu kami, Ibu Sularsih, yang Kau panggil 7 hari yang lalu. Berkenanlah Engkau menerimanya dalam keabadian seperti yang diimaninya, setelah Engkau membersihkan dari segala dosa. Dampingilah senantiasa keluarga yang ditinggalkan dengan rahmat-Mu yang menyelamatkan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab kedua Makabi. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Percaya kepadamu, Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus.
Ibu yang terkasih, malam hari ini bersama anak-anak, para cucu, dan saudara serta kerabat, kami semua mempersembahkan Ibu bersama persembahan Tuhan Yesus dalam Ekaristi Suci. Setelah melalui perawatan beberapa saat di rumah sakit, 7 hari yang lalu, dalam usia 82 tahun, Ibu kondur ing ngarsaning Gusti ingkang paring gesang. Kami semua sedih dan kehilangan Ibu, terutama anak-anak dan cucu-cucu. Ibu Sularse yang terkasih, tidak ada seorang anak pun di dunia ini yang dapat memilih ibunya sendiri. Tidak ada di dunia ini yang dapat memilih ibunya sendiri. Maka kami percaya seorang ibu adalah pemberian dari Allah, karena kami tidak bisa memilih sebagai anak-anak. Demikian pula kami juga tidak bisa memilih anak-anak. Kami juga tidak bisa memilih ayah kami sendiri. Maka keluarga adalah rahmat bagi satu sama lain. Dan itu sungguh kami mengalaminya dalam diri Ibu. Ibu adalah rahmat yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Tadi siang, Ibu Sularse yang terkasih, saya telepon putri Ibu Gita, untuk mendengar sedikit cerita tentang Ibu. Dari cerita Gita, saya merasakan bahwa seluruh hidup Ibu dipersembahkan bagi keluarga. Dengan penuh cinta, Ibu bekerja keras menopang ekonomi keluarga dengan bertanam berbagai macam tanaman dan kemudian menjual hasilnya, dan juga membuat batu bata dan kemudian menjualnya. Bekerja keras menopang hidup keluarga. Dengan penuh cinta, Ibu juga mengerjakan pekerjaan sehari-hari di rumah. Dengan penuh cinta, Ibu mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak-anak. Dengan penuh cinta, Ibu memasak untuk keluarga. Maka bagi anak-anak, masakan Ibu dirasakan sangat enak, tiada bandingnya. Mereka merasakan cinta Ibu, bukan merasakan makanannya. Karena kemampuan ekonomi yang terbatas, Ibu sendiri tidak sempat menikmati pendidikan setinggi anak-anak dan para cucu sekarang ini. Tetapi sekian lama Ibu berjuang agar anak-anak dapat menikmati pendidikan yang cukup untuk bekal di masa depan. Ketika anak-anak agak malas belajar, Ibu memberikan nasihat bahwa semua usaha belajarmu itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk Ibu. Ibu memberi nasihat seperti itu. Ibu tidak marah, Ibu tidak menegur dengan keras, hanya memberi nasihat seperti itu. Dan kepada putri Ibu memberikan nasihat bahwa ketika jarit atau wade atau kain kebaya itu jika dibuka tidak dapat dikembalikan, tidak dapat dilipat persis seperti semula. Nasihat-nasihat Ibu ini sungguh bersumber dari pengalaman hidup Ibu, yaitu bahwa anak-anak harus menghargai hidup, karena semua itu untuk masa depan diri mereka sendiri. Dan apa yang telah dilalui tidak akan pernah kembali persis sebelumnya, seperti semula. Maka agar dapat menghargai
hidup, kadang-kadang ibu keras terhadap kami anak-anak agar dapat belajar bertanggung jawab terhadap ibu sendiri. Mungkin waktu itu kami merasa ibu keras. Menghargai hidup berarti berbagi dan mudah membantu yang kesusahan. Dan itu ibu lakukan. Kami menyaksikan bagaimana kami belajar berbagi dan membantu mereka yang kesusahan dari ibu. Setiap kali ada panenan di rumah, ibu selalu membagi dengan para tetangga, bukan untuk diri sendiri. Setiap kali ada yang kesusahan, ibu membantu. Kami melihat sendiri. Kami belajar dan menyaksikan sendiri. Ibu Sularse yang terkasih, ibu sangat berbahagia jika dapat berkumpul bersama anak-anak dan cucu, apalagi ketika bisa bersama-sama sowan Ibu Maria di Sendang Sono. Itulah saat-saat yang membahagiakan bagi ibu. Dan ketika kami menghadapi persoalan, anak-anak menghadapi persoalan, ibu selalu menyatukan anak-anak dalam doa novena. Ibu tidak pernah memisahkan kami ketika kami dalam saat-saat yang sulit. Pasti ibu juga mendoakan anak-anak dan semua cucu. Pintu rumah selalu terbuka untuk kegiatan-kegiatan gereja. Pintu rumah yang terbuka mengungkapkan hati ibu yang penuh cinta pada gereja. Maka ibu sungguh memiliki hati yang terbuka bagi gereja. Ibu Sularse yang terkasih, tentu kami para putra dan putri pernah mengecewakan ibu. Perilaku kami, kata-kata kami, sikap kami pasti pernah mengecewakan ibu. Maka kami mohon maaf atas segala banyak hal yang mengecewakan ibu. Namun kami percaya ibu, cinta ibu jauh lebih besar daripada kata-kata dan perilaku kami yang mengecewakan ibu. Pasti cinta ibu jauh lebih besar. Ibu Sularse yang terkasih, terima kasih tak terhingga bahwa ibu telah menjadi rahmat Allah bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi gereja, dan bagi semua saja yang berjumpa dengan ibu. Sebagai rahmat Allah, ibu telah menguduskan seluruh hidup keluarga dengan cinta yang berkorban. Hari ini Tuhan Yesus bersabda, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak kubuang." Sabda Tuhan Yesus ini merupakan jaminan yang pasti bahwa semua yang percaya kepada Tuhan Yesus bukanlah usaha kami, bukanlah usaha manusia, tetapi pemberian dari Bapa, anugerah dari Bapa. Tidak mungkin seorang pun percaya kepada Tuhan Yesus termasuk ibu jika tidak dianugerahkan Bapa kepada Tuhan Yesus, entah melalui siapapun. Dan siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti datang kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh keselamatan jiwa yang kekal, tidak akan pernah dibuang. Ibu Sularse yang terkasih, seluruh perjalanan hidup ibu adalah perjalanan datang kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh hidup kekal. Perjalanan datang kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh hidup kekal. Kami memang sedih
kehilangan ibu. Tetapi kami bersyukur karena rahmat Allah yang kami alami dalam diri ibu. Dan ibu menemani kami berjalan datang kepada Tuhan Yesus. Ibu sugeng sowan Gusti Yesus. Salam kagem Bapak, sungkem kagem Bapak. Lalu ampun kesupen Ibu teras sembayang kagem kami semua, anak-anak, cucu-cucu yang masih terus berjuang untuk datang kepada Tuhan Yesus di dunia ini dengan segala kesulitan dan tantangan yang kami hadapi. Berkah dalem Gusti tansah ngamping-ngamping Ibu lan kawula sedaya. Amin. Mari Bapak Ibu dan para saudara kita hening sebentar. Kita merasakan bahwa ketika kita berdoa untuk siapapun yang sudah meninggal, kita sebenarnya sedang juga mengarahkan hidup pada tujuan hidup kita di dunia ini. Apa yang kita doakan, itulah yang sekarang kita perjuangkan. Dan Ibu sudah berjuang sedemikian bersama kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita sendiri? Benarkah kita sedang datang kepada Tuhan Yesus? Atau sebaliknya, kita berjalan membelakangi Tuhan Yesus? Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bapa yang Maha Kasih, malam hari ini kami berdoa untuk ibu kami, Ibu Sularsih yang kepanggil 7 hari yang lalu. Sekian tahun dengan seluruh hidupnya sampai habis, Ibu telah menjadi rahmat dari-Mu sendiri untuk kami. Hidup Ibu terserap habis. Meski kami kehilangan Ibu, sebenarnya Ibu tetap hidup di dalam diri kami. Maka setelah mendengarkan sabda Yesus Putramu, kami mempersembahkan permohonan-permohonan. Dengarkanlah permohonan-permohonan kami ini. Bapa yang Maha Pengampun, Ibu kami, Eyang kami, FX Sularsih Dwiso Sudarmo, sudah percaya kepada Yesus Putramu dan dibaptis. Dengan demikian, ia sudah menjadi anak-Mu dan mempercayakan keselamatan jiwanya kepada penebusan Yesus Putramu sebagai satu-satunya jalan kembali kepadamu. Kami mengaturkan sembah baktinya kepadamu dan memohonkan ampunan atas dosa dan kesalahannya. Lupakanlah dosa dan kesalahannya, serta berikanlah pengampunan oleh karena keagungan kasih-Mu. Perkenankanlah ia tinggal dalam kasih-Mu, damai tentram di Firdaus, taman surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, mereka dapat menjadi saksi kasih-Mu dalam kehidupan yang nyata, serta dapat menggenapi rencana-Mu dengan penuh sukacita Roh Kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Murah, kami juga mohon untuk arwah para leluhur umat yang ikut misa memulai ini. Kami mengaturkan sembah baktinya, serta memohonkan ampunan atas dosa dan kesalahannya. Perkenankanlah mereka tinggal di dalam kasih-Mu, damai tentram di dalam surga.
oleh kuasa pendamaian darah Yesus Putramu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Murah, kami berdoa untuk semua umat yang hadir dalam misa memulai ini. Limpahkanlah kasih karunia-Mu agar diberikan rezeki yang melimpah, jasmani dan rohani, diberikan sukses dan selamat. Yang terdampak pandemi segera dipulihkan, fisik dan mental serta ekonomi. Dikuatkan dalam pengharapan serta senantiasa mengandalkan Putramu Yesus, karena Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak yang Maha Kasih, secara khusus kami juga berdoa bagi Bapak yang sudah Kau panggil beberapa tahun yang lalu. Berkenanlah Engkau menyucikan jiwanya, seperti Engkau juga menyucikan Ibu dari segala dosa, dan memberikan kebahagiaan kekal kepadanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita persembahkan hidup kita bersama persembahan roti dan anggur. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosa. Berdoalah para saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kasih, malam hari ini kami mempersembahkan roti dan anggur sebagai tanda sujud kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus Putramu, sumber keselamatan kami. Bersama persembahan suci ini, kami juga mempersembahkan ibu kami, Ibu Sularsih yang Kau panggil 7 hari yang lalu. Berkenanlah Engkau menguduskan jiwanya dari segala dosa, seperti Engkau menyucikan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Ia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Ia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selama-lamanya. Maka tergabung dalam paduan suara para malaikat, kami pun bersukaria memuji Engkau dengan bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, khususnya Ibu kami yang kami doakan hari ini, Ibu Sularsih, dan juga Bapak yang sudah Kau panggil sebelumnya. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi
bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa. Bapa Bapa kami kami yang ada di surga, Dimuliakan dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena taat kepada Bapa dan dalam kuasa Roh Kudus, Kau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah aku dari segala kejahatan dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Semoga aku selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Engkau biarkan aku terpisah dari-Mu. Para saudara, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya malam hari ini. Iya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. 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 Sekarang aku tak dapat
Marilah berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk berkumpul bersama dan mempersembahkan ibu kami bersama persembahan Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga peristiwa iman malam hari ini meneguhkan iman kami dan memperkuat iman kami untuk terus berjalan datang kepada Yesus Putramu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bersama rohmu. Allah yang Maha Baik memberkati para saudara beserta seluruh sanak keluarga saudara dan perjuangan iman saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus. Amin. Amin. Matur nuwun Bapak Ibu, kula nyuwun pamit. Sami-sami Romo, dalam matur nuwun. Atur nuwun Romo. Terima kasih Romo. Atur nuwun Romo. Ya, saya ada janjian soalnya. Romo. Atur nuwun.